Informasi pertama pemirsa, gempa susulan mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Kamis kemarin. Warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah saat gempa susulan terjadi. Bunda, tolong. Dua gempa susulan kembali mengguncang Nusa Tenggara Timur sepanjang Kamis pagi. Pertama terjadi pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,8 pada kedalaman 10 km. Guncangan dirasakan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Sika. Gempa kedua terjadi pukul 09.47 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 meter. Guncangan dirasakan di Manggarai, Nagekeo, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Sika. BMKG memastikan kedua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat 3.489 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 usai gempa besar pekan lalu. Ini jam sekitar 6.47 waktu sini, lihat semua orang langsung keluar, tadi kita dari tenda. Sementara aktris dan relawan Ciki Fauzi membagikan momen saat ia merasakan langsung getaran gempa susulan yang cukup kuat di Flores, NTT. Kita depan rumah kita runtuh-runtuh gitu. Saya termasuk rumah yang kuat. Ia merekam suasana ketika gempa susulan terjadi dan membuat warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah. Getaran kuat tersebut bahkan mengakibatkan bagian depan sebuah bangunan permanen di dekat posko relawan mengalami reruntuhan ringan. Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tim SAR gabungan mengintensifkan evakuasi medis dan penyisiran di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak rangkaian gempa susulan. Operasi tim SAR gabungan ini dipusatkan di 4 kabupaten yaitu Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagekeo. Operasi tanggap darurat dimulai sejak pagi dan memprioritaskan kelompok rentan yakni lanjut usia dan ibu hamil yang mengalami guncangan psikologis serta trauma akibat gempa susulan bermagnitudo 6,0. Sejumlah warga dievakuasi ke lokasi penanganan yang lebih aman dan memadai. Seluruh unsur SAR di lapangan tetap dalam kondisi siaga penuh untuk merespons setiap perkembangan situasi pasca gempa. Selain penyisiran, tim SAR gabungan juga memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan posko kesehatan Kemenkes agar setiap warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh penanganan yang tepat dan cepat. Pemirsa, gempa bumi susulan magnitudo 5,7 terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, para pengungsi panik berlarian keluar tenda. Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 9 pagi, pantai barat laut Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur kembali diguncang gempa bumi tektonik. Sejumlah pengungsi Gelora Samador Maumere lari keluar dari tenda. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter awal dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 km. Epicenter gempa bumi berlokasi di darat 36 km timur laut Ruteng dan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Guncangan susulan yang berulang memicu kepanikan dan membuat warga enggan kembali ke rumah. Namun masyarakat dihimbau tetap tenang saat terjadi gempa susulan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Gempa susulan masih mengguncang Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat selama 6 hari ada 2.928 gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.928 gempa susulan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur hingga Rabu siang.
Berdasarkan pemutakhiran analisis BMKG, gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,1 dengan kedalaman 10 km. Diketahui pusat gempa susulan berada pada 50 km arah timur Laut Nagakeo, Nusa Tenggara Timur dan tidak berpotensi tsunami. Ribuan gempa susulan yang terjadi ini merupakan rangkaian dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Aduh, Om Herman, aduh. Sementara BMKG menyatakan gempa susulan yang terjadi termasuk gempa dangkal akibat aktivitas Flores Big Arch. Guncangan gempa susulan dirasakan di wilayah Nagakeo, Palue, Sika, Wewaria, dan Ende. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat. Selain itu, BMKG juga memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala BNPB Majen TNI Suharyanto mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan selama 2 minggu ke depan. Ya, meskipun begitu, dirinya menegaskan gempa susulan yang diwaspadai cenderung memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan gempa utama. Rekan media sekalian, selamat sore. Hari ini saya mengunjungi 2 titik ya, yaitu di Kabupaten Sika. Tadi bertemu dengan masyarakat yang mengungsi komunal di Gor Samador. Di sana kurang lebih ada 800 sampai 1000 jiwa. Alhamdulillah rata-rata masyarakat di Kabupaten Sika yang mengungsi di Samador itu kebanyakan masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang, dan rata-rata yang trauma atau merasa bahwa gempa ini akan terus terjadi. Ada sebagian yang mungkin masih percaya dengan isu-isu yang berseliweran bahwa setelah bencana utama atau gempa utama 7,7 magnitudo itu akan ada lagi gempa yang lebih besar. Bahkan katanya juga ada tsunami yang mengikuti yang lebih besar. Nah, ini tadi saya jelaskan berdasarkan informasi terakhir dari Kepala BMKG yang setiap jam 5 pagi mengupdate ya, bahwa per hari ini sudah di atas 2000 kali gempa, 81 diantaranya terasa bagi masyarakat, tetapi tidak ada lagi yang skalanya di atas 6,2. Sehingga kami tadi berani menjelaskan ke masyarakat bahwa kondisi ini akan stabil apabila sudah 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Nah, tentu saja dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan seluruh masyarakat di Flores ini akan mengalami gempa-gempa lanjutan. Tetapi yakin gempa-gempa itu tidak sebesar gempa utama. Bahkan kalau ada isu tsunami, menurut Bapak Kepala BMKG itu tidak mungkin secara ilmu pengetahuan. Gitu ya. Dan kemudian kami juga sudah jelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan di sini juga ini adalah di Kabupaten Ende, Kecamatan Ende, Desa PO Jakaramba. Di sini yang paling parah. Tadi kita dialog dengan masyarakat. Yang pertama, tentu saja Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin, belasungkawa. Dan kemarin saat peringatan 17 Agustus 2026, Hari Proklamasi Kemerdekaan kita, beliau juga sudah menyampaikan belasungkawa yang mendalam. Dan tadi pemerintah pusat juga terus turun di sini ya. Tadi kami menjelaskan langkah-langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Dengan informasi yang diberikan oleh kami, tadi sempat dialog juga, bertanya, kita jawab, ya rata-rata mereka di samping satu sisi kesedihan yang mendalam karena tercerabut kehidupannya, tercerabut hidupnya, rumahnya hancur, tapi di sisi lain juga ada harapan. Ada beberapa warga yang menginginkan bahwa apa yang diucapkan oleh kami terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan itu betul-betul terwujud. Dan tadi kita sudah sepakat, tentu saja untuk terwujud ini harus bekerja semua pihak. Bukan hanya menuntut pemerintah pusat semata, tetapi dari mulai masyarakat terbawah, pemerintah desa, pemerintah camat, pemerintah bupati.
Sementara itu pemirsa, pengungsi kembali bertahan di tenda darurat setelah sempat panik dan berhamburan keluar akibat gempa susulan mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Ya, BNPB juga mencatat jumlah korban jiwa maupun luka terus bertambah. Warga memilih tetap berada di lokasi pengungsian karena masih khawatir dengan kemungkinan gempa susulan. Situasi ini membuat warga lebih nyaman beraktivitas di area terbuka. Data terbaru BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat rangkaian gempa mencapai 75 orang, sementara 907 lainnya mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi juga meningkat menjadi 92.735 orang. Mereka tersebar di sejumlah titik pengungsian di wilayah terdampak. Petugas bersama pemerintah daerah masih melakukan pendataan dan penanganan di lapangan, termasuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi. Jatuhnya korban gempa bumi ini hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa, dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Masyarakat diimbau tetap tenang dan waspada serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan bencana berlangsung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, posko pengungsian korban gempa NTT di Gelora Samador Maumere berubah riuh. Ya, saat Kepala BNPB membagikan bantuan logistik, stok logistik harian di posko ini terbatas memicu para pengungsi berebut bantuan. Datang langsung ke posko pengungsi gempa NTT dan membagikan bantuan logistik di Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sika. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto diserbu para pengungsi. Suasana berubah riuh, warga berebut untuk mendapatkan bantuan logistik. Bantuan logistik di posko ini terbatas membuat para pengungsi spontan memperebutkan bantuan logistik dasar yang dibawa, khawatir tidak kebagian karena mereka sudah tinggal di posko selama beberapa hari. Kebutuhan pokok yang diharapkan para pengungsi seperti bahan makanan dan makanan siap saji. Penyintas bencana gempa di posko ini didominasi lansia, wanita, dan anak-anak. Petugas mengimbau pengungsi tetap tenang. BNPB menjamin ketersediaan logistik di posko pengungsian aman dan mencukupi. Sedikitnya 1.280 jiwa korban gempa mengungsi di posko pengungsian Gelora Samador. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menemui korban gempa Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya, dalam kunjungannya Wapres membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemerintah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
Budi mengungkapkan pihaknya telah melakukan identifikasi lapangan terhadap sejumlah sarana perdagangan di NTT. Bahkan salah satu temuan utamanya adalah kerusakan. Selain fokus pada perbaikan sarana, Budi menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan arus barang ke NTT tidak terganggu. Kemendak telah berkoordinasi dengan distributor dari daerah penyangga untuk mengirimkan pasokan ke NTT. Budi ingin memastikan pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik dan sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT seperti dari NTB atau Jawa Timur. Memastikan bahwa pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik. Nah, kita sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT. Ya, jadi misalnya NTB atau Jawa Timur. Pemirsa, warga korban gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Ya, kebutuhan warga terus dipenuhi mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga dapur umum. Di lapangan Nangabanda, pengungsi mendapat kunjungan Pangdam 9 Udayana Maijen TNI PX Budiato. Ia berdialog dengan warga sekaligus menyerahkan bantuan logistik. Fasilitas dapur umum dan layanan kesehatan juga ditinjau untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Kebutuhan mendesak yang masih menjadi perhatian antara lain air bersih, listrik, akses komunikasi, dan juga bahan bakar. Penanganan pasca gempa selanjutnya mencakup pendataan kerusakan dan kebutuhan warga. Kita yang pertama pasokan logistik untuk sehari-hari, terutama air, kemudian jaringan listrik, kemudian jaringan internet, komunikasi, pasokan BBM, kita upayakan harus lancar. Karena jalan yang tadinya ada putus antara Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur sudah terhubung. Pemirsa, personel kepolisian mendistribusikan bantuan untuk warga terdampak gempa di Desa Wajomara dan Kampung Natakupe, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kondisi geografis yang berada di kawasan lembah serta akses jalan yang dipenuhi longsoran pasca gempa menjadi tantangan tersendiri dalam mendistribusikan bantuan. Untuk mencapai Kampung Natakupe, para personil harus menyeberangi sungai karena belum terdapat jembatan penghubung. Sesampainya di lokasi, bantuan dari Kapolda NTT diserahkan secara langsung kepada warga terdampak gempa. Sejumlah personil TNI dan Polri serta relawan bekerja sama menyediakan makanan di dapur umum lapangan di pengungsian Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, dari dapur tersebut kebutuhan makanan lebih dari 1.524 pengungsi dipenuhi setiap harinya. Dapur umum lapangan menjadi salah satu tenda yang sibuk saat bencana melanda sebuah wilayah. Salah satunya dapur umum lapangan di pengungsian Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang setiap harinya terus mendaftarkan dan memastikan korban gempa mendapatkan makanan yang cukup. Dalam sehari, dapur ini melayani sekitar 1.524 pengungsi. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah setiap harinya. Ya baik, yang pertama kami dari kepolisian, baik Polri khususnya bersama rekan TNI di sini kami menginisiatif untuk membangun dapur lapangan yang bertujuan untuk memasak dan juga menyediakan bahan makanan untuk dibagikan kepada masyarakat penghuni posko penampungan di Reo ini. Makanan yang disediakan sebagian besar bergantung pada sumbangan yang masuk, di antaranya mie instan, telur, dan makanan cepat saji lainnya. Sumi, yang merupakan salah satu relawan, mengatakan bahwa di pengungsian tersebut masih dibutuhkan lebih banyak pasokan bahan makanan. Di dapur umum kami selama ini sudah 4 hari ini dibantu oleh Polri, TNI dan masyarakat juga. Terus untuk makan minumnya alhamdulillah dari pemerintah ada bantuan juga. Mungkin bisa untuk makan minumnya mungkin
bisa dibantu lagi beras, minyak dan lain-lainnya. Itu telur. Meski bekerja dalam keterbatasan sumber daya, seluruh tim yang tergabung dalam dapur umum lapangan saling bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan setiap pengungsi. Pemirsa, merespon gempa magnitudo 7,7, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena meminta seluruh pihak bergotong royong memberikan bantuan sesuai kemampuan. Ya, dalam kondisi darurat, Gubernur NTT berjanji akan bertanggung jawab nantinya jika ada toko-toko yang membagikan makanan minuman. Hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores untuk jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan dulu kepada korban melalui pemerintah. Nanti hitung-hitungan terkait dengan bantuan ini akan kita lakukan di kemudian hari. Yang penting bantu dulu korban, jangan sampai ada tidak bisa makan minum dalam situasi kayak ini. Ini saja dari saya sebagai awal. Nanti sepulang dari Flores nanti sore kami dan Pak Kapolda, Pak Dandan mau ke sana, nanti baru kita akan sampaikan lebih detail. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bareskrim Polri terus mengembangkan 2 kasus dugaan penyelundupan emas ke luar negeri yang melibatkan sindikat internasional. Ya, tim penyidik kembali menemukan sejumlah barang bukti di sebuah rumah dan ruko di Jakarta Utara. Polisi menggeledah rumah mewah di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara dalam kasus penyelundupan emas ke Hong Kong yang melibatkan 9 warga negara Tiongkok. Di lokasi didapati peralatan pengolahan pemurnian emas, peralatan penyelundupan, brankas, serta paspor berkewarganegaraan Tiongkok. Hasil pemeriksaan diketahui sindikat ini telah menyelundupkan emas ke luar negeri 30 kg per hari atau setara 78 miliar rupiah atau 2,3 triliun rupiah per bulan tanpa membayar pajak. Seluruh barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan. Saat ini tim gabungan telah menangkap 9 warga negara asing asal Tiongkok dan 4 warga Indonesia. Sementara itu, setelah membongkar penyelundupan emas ilegal yang melibatkan warga negara India di 2 unit apartemen di Sunter, Jakarta Utara, Ditip Pitar Bareskrim Polri kembali menggerebek sebuah ruko 4 lantai yang dijadikan sebagai peleburan emas ilegal. Emas batangan yang dibeli dari seluruh Indonesia dilebur menjadi bubuk dan gel untuk diselundupkan ke Dubai. Emas bubuk dan gel dicampur bahan tertentu dimasukkan ke dalam pakaian dalam wanita yang sudah dimodifikasi untuk mengelabui petugas bandara. Polisi menemukan emas batangan 1 kg, alat, bahan pelebur emas, pakaian dalam modifikasi, beserta alat dan buku catatan transaksi. Ini modusnya berbeda. Kemarin itu dia dalam bentuk balokan emas 1 kilo. Tetapi kalau yang di White Classic ini adalah berupa bubuk. Jadi emas balok itu kemudian dihancurkan dengan alat menjadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam pria dan BH wanita. Di situ kemudian diberikan pewarna sesuai dengan jenis kainnya. Kini polisi bekerja sama dengan pihak Bandara Soekarno-Hatta dan PPATK untuk mengembangkan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Nekat menerobos jalan, mobil minibus menabrak sejumlah peserta gerak jalan hingga terluka. Ya, sementara seorang peserta lomba panjat pinang jatuh dari ketinggian 7 meter saat mengibarkan bendera merah putih. Teriak kepanikan pecah saat warga yang emosi merusak dan menarik seorang pengemudi dari dalam kabin mobil hingga keluar di Jalan Poros Pangkajene, Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pengemudi pun jadi bulan-bulanan warga hingga harus dibawa ke rumah sakit. Insiden berawal saat peserta gerak jalan tengah melakukan variasi barisan. Tiba-tiba, mobil memasuki jalan yang sudah disterilkan dan menabrak sejumlah peserta hingga terpental ke jalan. Akibatnya, sejumlah peserta terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, insiden dipicu supir minibus mengalami gangguan kesehatan. Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara,
seorang peserta panjat pinang tiba-tiba terjatuh saat mengibarkan bendera merah putih. Kayu yang menjadi tumpuan tiba-tiba patah hingga korban kehilangan keseimbangan dan terjun dari ketinggian 7 meter. Korban segera dilarikan ke puskesmas hingga harus dirujuk ke RSUD Rantau Prapat untuk mendapat perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Putri di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Putri. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik di Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Terima kasih rekan Nata dan juga rekan Priska di studio. Dan selamat pagi pemirsa, NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Baik, untuk yang pertama kita akan melihat sama-sama kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau masih mengalir lancar. Terlihat kecepatan kendaraan masih ditempuh dalam batas normal berkisar kurang lebih 40-50 km per jamnya. Dan untuk di tol lalu lintas dari Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dan arah sebaliknya juga pagi hari ini terpantau masih mengalir lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari Jakarta Selatan, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas di Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni ataupun ke arah Cawang terpantau cukup ramai namun masih lancar. Hanya mengalami sedikit antrian kendaraan menjelang traffic light. Dan untuk lalu lintas di kawasan ini juga terlihat didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Sementara untuk lalu lintas dari Cawang menuju ke arah Grogol melalui flyover terpantau juga masih normal lancar. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dari Jakarta, pemirsa, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas di Jogja, tepatnya di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun ke arah Solo terpantau masih normal lancar, cenderung lengang. Begitupun untuk lalu lintas dari Jogja yang akan menuju ke arah Piungan ataupun ke arah Bantul. Meski jalan terlihat lancar pagi hari ini, diharapkan para pengendara untuk tetap membatasi kecepatan kendaraannya demi keselamatan bersama. Baik, dan terakhir kita akan melihat kondisi arus lalu lintas pagi ini di kawasan Jawa Timur, tepatnya di Simpang PDAM Malang. Lalu lintas pagi ini dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Malang terpantau cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Begitupun untuk arah sebaliknya juga pada pagi hari ini lalu lintas di sana terpantau cukup ramai. Harap para pengendara untuk berhati-hati karena adanya perpotongan arus di kawasan Blimbing yang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan di jalur ini dan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Ya pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman atau kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Brigadir Putri Cikita atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.